Anak-anak, kita tidak bisa hidup kecuali menikmati perkataan Tuhan. Masa sih, Pak? Kalau tidak ada nasi, tidak ada roti, tidak ada air, baru kita nggak bisa hidup. Ya benar, secara jasmani kita harus ditopang oleh makan dan minum. Tetapi orang yang kelihatan hidup, nampak sehat, mungkin saja sebenarnya dia itu orang mati. Karena jiwanya yang bernilai kekal tidak terikat pada sumber hidup. Jadi, bagaimana kalau kita minta Tuhan berikan firman, supaya kita mampu hidup untuk Tuhan? Sambutlah kebenaran yang dibagikan hari ini, masih tentang doa. Anak-anak, perhatikan penekanannya, yaitu Kristus menggugah dan mendorong kita agar selalu tekun, giat, dan terus-menerus berdoa. Halo anak-anak semuanya, senang sekali ya hari ini masih Tuhan berikan kesempatan pada kita untuk belajar firman Tuhan. Kita beroleh berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh kemurahan-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang kami kerjakan pada hari ini sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Firman itu menolong kami untuk semakin dewasa di dalam pengenalan kami akan Yesus Kristus. Demikian juga tolong kami yang akan menyampaikannya, kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang terus boleh memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa kepada para murid-muridnya, sekaligus Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah dengan mempunyai keberanian dan keyakinan, karena kini Tuhan Allah telah boleh disebut menjadi Bapanya. Anak-anak, untuk murid-murid ini semakin mengerti bagaimana tentang konsep berdoa, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 8. Ketika ada seorang kedatangan tamu pada tengah malam dan orang itu tidak mempunyai barang apapun yang bisa diberikan kepada tamu untuk boleh menghilangkan rasa laparnya, maka sang pemilik rumah ini pergi ke seorang sahabatnya dan dia mengetuk pintunya pada tengah malam itu. Kenapa? Karena di tempat lain sudah pada tutup, tidak ada toko yang buka. Maka dia datang kepada seorang sahabat, sekali lagi kepada seorang sahabat. Dia mengetuk pintunya dan mengetuk pintunya. Dari dalam ada jawaban. Jangan ganggu kami. Kami ini sudah tidur. Kami juga tidur bersama dengan anak-anak kami yang masih kecil. Tetapi orang ini dengan gigih, dengan sungguh-sungguh berharap bahwa orang yang ada di dalam rumah itu memberikan roti. Dia terus ketuk pintunya. Dan memang pada akhirnya orang yang ada dalam rumah itu memberikan sesuai dengan apa yang diminta pada orang yang kedatangan tamu, yaitu 3 ketul roti saja. Orang itu mendapatkannya dan segera pulang. Maka orang itu juga menghidangkan kepada tamu yang hadir dan juga dirinya menikmati makanan secara bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita ini memberikan satu gambaran yang tepat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa perlu ada satu ketekunan, sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab secara langsung dan cepat. Tapi perlu ada ketekunan. Dan yang paling penting bahwa apa yang kita mohonkan kepada Bapa di sorga, itu bukan untuk pemuasan diri kita sendiri, tetapi supaya orang lain mendapatkan kasih daripada apa yang kita berikan. Artinya bahwa ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang hal berdoa, ketika doa itu cocok atau sesuai dengan kehendak Tuhan, ada kalanya Tuhan memberi secara langsung, tapi ada kalanya Tuhan memberi dalam waktu yang Tuhan tunda, supaya kita belajar bertekun, dan bertekun, serta berserah kepada Tuhan. Tetapi dari cerita ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tidak.
Sekali lagi, perumpamaan ini tidak mengajarkan kepada kita untuk kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi hal yang indah dari cerita ini adalah bahwa kau dan aku diberikan satu kesempatan oleh Tuhan Allah, oleh Bapa Surgawi itu, untuk memohonkan melalui doa sebagai satu bukti bahwa kau dan aku adalah anak-anak Allah. Dan Allah itu telah menjadi Bapa kita. Bapa mempunyai belas kasihan untuk memenuhi kebutuhan atas permohonan kita. Sekaligus Bapa mengajarkan bahwa kehendaknya lah yang harus diwujudkan. Demikian juga kita sedang diajar bahwa ketika kita memohon harus penuh dengan kesadaran. Apa yang kita naikkan bukan untuk pemuasan pribadi kita, tetapi pemuasan hati Allah. Apa yang kita minta bukan karena cocok dengan kehendak kita, tetapi cocok dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kalau kau dan aku boleh menyebut Dia Bapa, mari kita belajar tunduk kepada kehendak Bapa. Supaya apa yang kita dapatkan boleh memberkati orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami boleh diingatkan ketika Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang doa Bapa kami. Itu bukan menjadi satu pengetahuan yang mati di otak kami, tetapi menjadi hal yang kami lakukan untuk berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Sekaligus apa yang kami minta bukan untuk kepuasan kepribadian kami, bukan apa yang cocok dengan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan. Apa yang kami dapatkan dari Tuhan, itu boleh dirasakan oleh orang lain di dalam mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk berdoa dengan tepat dan benar di hadapan Bapa. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat mengapa Tuhan memberikan perumpamaan? Supaya orang dunia tidak mengerti, sedangkan kita bisa mengerti maknanya. Banyak orang datang kepada Allah dengan keberanian dan keyakinan terhadap apa yang dibutuhkan, sementara manusia tidak mengerti kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dianggap tidak diperlukan manusia, Tuhan tidak berikan, dan yang tidak urgent akan ditunda untuk menguji ketekunan dan kebergantungan kita pada Yesus ya Pak. Benar, kita juga tidak boleh egois. Datanglah kepadanya dengan berdoa untuk orang yang mengalami kesusahan, selain doa untuk diri sendiri yang otomatis kita lakukan. Intinya Allah mendorong kita terus berdoa. Ini pasti dikabulkan. Jadi ketika kita minta berkat rohani, pasti Tuhan akan mengabulkan pada waktu yang tepat. Perlengkapi diri dengan firman yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 9-13 sebagai dasar dari semua permohonan kita. Ora et labora.